Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Semakin banyak hal menyakitkan semakin Anda berpikir, semakin menyakitkan semakin Anda ingin berpikir, belajar tidak akan melepaskan, belajar tidak akan melupakan, dan tidak akan pernah lepas dari siklus rasa sakit. Melihat bencana terjadi berulang-ulang, Chu Xingyun sangat cemas di dalam hatinya, tetapi tidak ada cara yang baik. Meskipun Chu Xingyun bisa melihat segalanya di hati Sui Qianyu, dia tidak bisa berpartisipasi sama sekali. Pada saat ini, Sui Qianyu telah menutup pikirannya, tenggelam dalam rasa sakitnya, dan menyiksa dirinya lagi, dan tidak ada orang luar yang bisa masuk. Jika Anda terus menyiksa, roh Sui Qianyu akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, dengan tragedi yang terjadi berulang kali, kekuatan mental Sui Qianyu juga dikonsumsi dengan kejam. Setelah kekuatan mental habis, itu akan runtuh dan tubuh akan runtuh secara instan. Meskipun seorang beku tingkat tinggi, jiwa masih membutuhkan tubuh untuk pemanasan. Begitu hati mati, maka jiwa juga tidak akan memiliki tempat untuk pergi, dan jiwa akan tersebar dalam sekejap. Ini adalah kengerian untuk keluar dari jalan. Keluar dari nyala api tidak ditujukan pada jiwa, tetapi pada hati. Dan hati seseorang adalah yang paling pribadi, tidak ada yang bisa membantu. Tentu saja, semuanya tidak mutlak. Jika ada seseorang, dia bisa dengan mudah masuk ke dalam hatinya. Jika ada seseorang di hati Sui Qianyu yang benar-benar tidak dijaga. Jadi memasuki dunia batinnya adalah hal yang sangat mudah dan sederhana. Tapi saya ingin bertanya, hati gadis mana yang akan terbuka untuk anak laki-laki tanpa gangguan? Semua suka dan duka, semua mau berbagi satu sama lain. Jika Anda harus mengatakan sesuatu, maka tidak ada keraguan bahwa orang ini harus menjadi orang yang paling dekat, paling baru, dan paling dicintai gadis itu. Selain itu, bahkan orang tua kandung tidak dapat masuk dan pergi sesuka hati. Bagi seorang gadis, memasuki hatinya jauh lebih sulit daripada memasuki tubuhnya. Selama dia memasuki hatinya, dia dapat dengan mudah memiliki segalanya. Tentu saja, tidak hanya ada satu cara untuk membuka hati seorang gadis. Dengan kunci jiwa itu, dia dapat dengan mudah masuk ke dalam hatinya. Tetapi bahkan tanpa kunci, Anda bisa menjadi sombong dan dengan paksa menghancurkan pertahanan pikirannya. Tetapi sebagai hasilnya, seorang gadis yang buruk akan sepenuhnya menghancurkan seorang gadis. Gadis tanpa penjaga adalah yang paling mudah jatuh. Anda tahu, pertahanan pikiran adalah untuk semua orang. Tanpa penjagaan, maka gadis ini tidak memiliki penjagaan terhadap semua pria, bayangkan saja orang seperti apa dia nantinya. Pada saat ini, Chu Xingyun terjebak dalam keraguan ini. Untuk pertahanan pikiran Chu Xingyun secara paksa memecahkan air selama ribuan bulan, meskipun sulit, itu bisa dilakukan. Tapi Chu Xingyun tidak yakin apakah dia benar-benar ingin melakukannya. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak ingin Sui Qianyu suatu hari menjadi poplar berbasis air, seorang gadis yang dapat melakukan segalanya. Tetapi tanpa mematahkan pertahanan pikiran Sui Qianyu, dia hanya bisa melihatnya tenggelam dalam mimpi iblis, terus menghancurkan dirinya sendiri, sampai dia sekarat, sampai dia benar-benar pingsan. Adapun apakah atau tidak Sui Qianyu tidak akan membelanya, Chu Xingyun tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini. Dia tidak pernah peduli tentang orang seperti apa Sui Qianyu itu, atau apa yang dia pikirkan. Dalam pengetahuan Chu Xingyun, Sui Qianyu adalah wanita muda yang bangga, bahkan jika dia membuat kesalahan, dia harus bertobat, jika tidak dia akan disebut wanita muda. Meskipun di pavilion Wanjian, untuk sementara waktu, Sui Qianyu benar-benar membuatnya terpesona. Namun kemudian, semuanya terurai. Selain itu, dengan penampilan Ye Qianhan, dengan perubahan antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, Sui Qianyu mundur diam-diam, dan tidak pernah mengganggunya lagi. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak berpikir bahwa Sui Qianyu akan mencintai dirinya sendiri, apalagi bahwa hati Sui Qianyu tidak akan menjaganya. Sadarilah bahwa orang yang saling mencintai pun saling melindungi. Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, di antara mereka, meskipun mereka memiliki banyak bahasa umum. Tetapi pada kenyataannya, ada lebih banyak tempat yang berbeda, dan sulit untuk membuka hati Anda sepenuhnya, apakah itu Sui Liuxiang untuk Chu Xingyun, atau Chu Xingyun ke Chu Xingyun. Di dunia Qiankun, banyak hal Chu Xingyun disembunyikan oleh air dan aroma. Pada saat yang sama, banyak ide nyata dan kebutuhan nyata Sui Liuxiang disembunyikan dari Chu Xingyun. Hampir tidak mungkin untuk membuka hati Anda sepenuhnya dan berbagi semua rahasia Anda dengan sukarela dengan setengah lainnya. Ini masih berlaku untuk pria, belum lagi wanita. Meskipun Chu Xingyun tidak berpikir Sui Qianyu akan sangat menyukainya, dan bahkan sangat mencintainya sehingga dia sangat tidak dilindungi sehingga dia tidak menyesalinya. Namun, Chu Xingyun tidak punya pilihan sama sekali.
Setelah Sui Qianyu mengatur pertahanan pikirannya, maka Chu Xingyun hanya bisa mematahkan pertahanan pikirannya secara paksa. Bagaimanapun, bahkan jika Sui Qianyu semakin buruk di masa depan, itu lebih baik daripada dia mati di sini. Selain itu, tidak ada yang absolut dalam segala hal, dan bahkan jika pertahanan mental dihancurkan, itu tidak serta-merta jatuh, tetapi hanya ada kemungkinan itu. Jika ditangani dengan benar dan segera diperbaiki, mungkin, semuanya tidak akan begitu buruk. Tentu saja, Chu Xingyun juga tahu bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri. Begitu seorang beku yang berada dalam bahaya keluar dari jalannya secara paksa dihilangkan, dia pasti akan mengubah temperamennya bahkan jika dia hidup-hidup. Atau dari orang yang baik hati, menjadi kejam dan mudah dibunuh. Atau dari orang bermoral kesampah yang tak tahu malu. Singkatnya, harus ada perubahan, dan itu harus berubah ke arah yang buruk. Setelah secara paksa menghancurkan pertahanan jantung, kehendak pikiran akan kehilangan kendali, di bawah pengaruh kebencian roh, itu pasti akan mengubah seluruh pikiran. Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun tidak berpikir bahwa Sui Qianyu tidak akan memiliki tindakan pencegahan terhadap dirinya, tes yang diperlukan harus dilakukan sebelum melanggar tindakan pencegahan. Bahkan jika probabilitas bahwa Sui Qianyu tidak menjaganya hanya 1/10.000, selama ini tidak dapat dikesampingkan, maka itu harus diuji. Setelah menarik napas panjang, jiwa Chu Xingyun bergerak maju dengan berani menuju langit perlindungan jantung Sui Qianyu yang berwarna-warni. Pada saat berikutnya, tubuh jiwa Chu Xingyun, diam-diam dan tidak terhalang, memasuki langit Sui Qianyu yang penuh warna dan dijaga hati. Melihat kosong, Chu Xingyun melihat sekeliling dengan takjub. Meskipun saya tidak percaya, paling tidak. Pertahanan permukaan Sui Qianyu benar-benar bukan untuk Chu Xingyun. Ada total 7 pertahanan mental, yang ditujukan pada 7 emosi manusia, kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan kejutan. Sebuah tanda bahwa seorang gadis benar-benar jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki adalah membuka hatinya sepenuhnya, dan untuk menceritakan semua kegembiraan, kemarahan, kesedihan, rindu, kesedihan, ketakutan, kejutan. Meskipun ini sangat sulit untuk dilakukan. Kecuali itu benar-benar sangat intim, sangat dekat, benar-benar saling mencintai ke dalam tulang. Kepercayaan penuh, ketergantungan penuh, kesediaan untuk mendedikasikan semua milik Anda. Kalau tidak, dalam hal apapun, anak perempuan akan memiliki keberatan, dan pertahanan harus ada. Melihat kosong pada kabut berwarna-warni di sekitarnya, Chu Xingyun kehilangan akal sehatnya. Atau, tidak ada arah sama sekali di sini. Di antara riak-riak yang bingung, gembira melambai dari suatu tempat di depan. Tanpa sadar mempercepat langkah, saat berikutnya. Chu Xingyun memasuki dunia mimpi yang indah di depan cahaya merah muda yang bersinar. Seluruh dunia berwarna merah muda di mana-mana. Langit merah muda, gunung merah muda, sungai merah muda, lembah merah muda. Di dunia merah muda, ada gelembung merah muda mengambang di masing-masing. Di setiap gelembung, aliran cahaya dan bayangan, dan memori bahagia disegel. Di sepanjang jalan, Chu Xingyun bergegas menuju kedalaman dunia, sambil mengamati kenangan indah di dalam gelembung merah muda ini. Qianyu, aku menyukaimu. Di dalam gelembung merah muda, versi masa kanak-kanak Chu Xingyun mengaku pada Water Qianyu untuk pertama kalinya. Melihat gelembung kayu merah muda, Chu Xingyun tertawa getir. Bahkan, ada adegan seperti itu dalam ingatannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengaku kepada gadis itu. Sangat disayangkan hasilnya adalah bahwa Sui Qianyu dengan kejam ditendang di betis. Adegan seperti itu, Chu Xingyun masih segar dalam ingatan, tapi apa yang tidak dia duga adalah adegan ini, Sui Qianyu bahkan ingat. Bukan hanya adegan ini. Sepanjang jalan, sosok Chu Xingyun terus muncul dalam kenangan merah muda, gembira dan bahagia. Bahkan dapat dikatakan bahwa di semua gelembung merah muda, ada sosok Chu Xingyun. Melihat ingatannya, Chu Xingyun juga tampaknya kembali ke masa lalu. Ya, saat itu, Chu Xingyun adalah seorang pria muda. Itu adalah masa ketika ia masih remaja yang tidak tahu apa-apa dan memiliki kesan pertama pada anak perempuan. Sepanjang jalan, dalam ingatan itu, ada gambar 2 orang bermain, gambar 2 orang dihukum bersama, gambar 2 orang berdebat, dan Chu Xingyun dipukuli. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah banyak kepala kikuk Chu Xingyun menyebabkan Sui Qianyu terluka atau membuat Sui Qianyu sangat marah, bahkan di sini. Dengan kata lain, bahkan jika ia terluka, menderita, tetapi dalam ingatan Sui Qianyu, ini sebenarnya adalah kenangan yang menyenangkan dan membahagiakan. Setelah mengejar gelembung merah muda, Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan. Di jalan, Chu Xingyun tidak memiliki hambatan. Dia menyaksikan paruh pertama kehidupan Sui Qianyu, semua kenangan yang membuatnya bahagia, dan membuatnya bahagia. Tanpa penutup setengah sutra, tidak ada penutup setengah mati, pikiran terbuka Ciceng, tunggu saja Chu Xingyun untuk menghargai. Beberapa orang mengatakan bahwa wanita seperti bunga, dan orang yang merawat bunga membutuhkan rasa yang hati-hati. Namun, yang dikatakan, sangat mudah bagi seorang wanita untuk membuka pikirannya dan membiarkan Anda memata-matai semua yang padat.
Semakin banyak gelembung merah muda datang, semakin banyak kenangan indah, semakin banyak wajah Chu Xingyun yang datang. Melihat jauh-jauh, Chu Xingyun terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa, meskipun, kebahagiaan Sui Qianyu tidak semuanya berasal dari Chu Xingyun. Tapi jelas bahwa Chu Xingyun pasti akan diingat oleh Sui Qianyu. Terlepas dari apakah Chu Xingyun Cheng mengakui, dia benar-benar mendominasi kegembiraan dan kebahagiaan gadis itu. Untuk menenangkan diri, Chu Xingyun tidak lagi melihat kenangan di gelembung-gelembung merah muda itu, setelah semua itu membuatnya merasa banyak tekanan. Chu Xingyun adalah orang dewasa, dia tahu betul antara dia dan Sui Qianyu, sedini di dunia roh nyata pada awal ketika keluarga Sui mengusulkan pernikahan itu benar-benar berakhir. Bagaimanapun, dia tidak ingin, dan tidak bisa, mendominasi kebahagiaan dan kegembiraan Sui Qianyu. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak terhalang oleh apapun. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, dan akhirnya, cahaya di depan saya berangsur-angsur redup, dan warna merah muda di sekitar saya secara bertahap menjadi merah, kemudian merah tua. Kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan kejutan. Chu Xingyun tahu bahwa pertahanan pertama hati pertahanan sukacita. Dia telah berhasil dilalui, selanjutnya. Chu Xingyun hadapi, adalah kemarahan dari Sui Qianyu. Tanpa ragu-ragu, Chu Xingyun dengan tegas melangkah ke pertahanan hati yang marah-merah. Berkali-kali dalam kehidupan seseorang, karena berbagai alasan, mereka akan memasuki keadaan marah. Namun tidak semua kemarahan bisa diingat. Bahkan jika diingat, seiring berjalannya waktu, kemarahan akan hilang. Dalam keinginan Chu Xingyun, begitu banyak kemarahan Sui Qianyu yang terakumulasi di dalam hatinya selama bertahun-tahun harus habis dan tak terhitung. Namun, ketika Chu Xingyun melangkah ke jantung amarah, dia benar-benar terpana. Di dalam rumah Waterhouse, Sui Qianyu berdiri dengan bangga, memancarkan sikap apatis pada tubuhnya, langsung menekan tubuh Chu Xingyun. Yi dengan tajam menatap kata-kata Chu Xingyun dan Sui Qianyu, tidak berperasaan dan dingin. Chu Xingyun, aku jenius langka di kota angin barat selama 100 tahun, dan bakatnya sangat tinggi. Dalam kehidupan ini, aku ditakdirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pria yang bisa membuatku jatuh cinta pasti generasi yang tiada taranya. Dan Anda, pengecut dan sakit-sakitan, tetapi benar-benar sia-sia, tidak layak bagi saya, Anda mati. Melihat ingatan ekspresi inspiratif Sui Qianyu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terpana, dia tidak mengerti apa yang dibenci oleh Sui Qianyu. Apakah Chu Xingyun dalam ingatannya, atau dirinya sendiri? Di bawah pengawasan Chu Xingyun, adegan pacaran Sui dipentaskan satu persatu sampai Chu Xingyun mengambil tangan Sui Liuxiang dan meninggalkan rumah Sui Jia. Melihat kosong di sekelilingnya, Chu Xingyun tampak kosong. Hanya ada memori ini di seluruh pertahanan jantung kemarahan, dan tidak ada yang lain. Mungkinkah ini satu-satunya yang membuatnya marah setelah hidup begitu lama? Melihat kosong pada gelembung memori merah, Chu Xingyun tampak kosong. Mungkinkah ini satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya marah atau bahkan marah selama lebih dari 100 tahun? Dengan kata lain, apakah hal ini menjadi obsesinya? Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Chu Xingyun melewati gelembung memori yang marah dan terus melangkah lebih dalam. Saat kami bergerak maju, cahaya di sekitarnya menjadi redup. Tidak hanya cahaya redup, segala sesuatu di sekitarnya tampaknya membusuk dan sekarat. Dalam linglung, Chu Xingyun melewati pertahanan jantung kemarahan tanpa halangan, dan tiba di depan pertahanan jantung khawatir kuning redup. Chu Xingyun tahu bahwa jika dia terus turun, dia mungkin akan menghadapi konfrontasi. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa Sui Qianyu lebih atau kurang menyukainya, dan bahkan mengaguminya. Tapi semuanya terbatas, dan Sui Qianyu tidak bisa benar-benar tidak dilindungi sepenuhnya. Dalam situasi nyata yang tidak dijaga, tidak peduli apa yang dilakukan Chu Xingyun padanya, dia akan setuju, bahkan jika Anda pahit, lelah, dan diperlakukan salah, Anda akan bahagia. Jelas, hubungan antara Chu Xingyun dan Sui Qianyu tidak pernah mencapai tingkat ini. Chu Xingyun siap diblokir. Tetapi pada saat berikutnya, Chu Xingyun melangkah satu langkah, tetapi tanpa halangan, ia masuk ke dalam pertahanan yang mengkhawatirkan. Dengan kerutan, Chu Xingyun tidak pernah tahu bahwa perasaan Sui Qianyu untuknya mencapai titik ini. Jantung tiga adalah anti palsu, apakah itu mengatakan Sui Qianyu telah jatuh cinta padanya? Anda tahu, bahkan orang yang dicintai yang saling mencintai, sangat sulit untuk melakukannya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, dan segera Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam hati yang khawatir. Semuanya untuk tujuan itu membuat mulut Chu Xingyun terbuka lebar, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan kejutan. Dengan 7 pertahanan, hanya orang yang paling dekat, paling baru, dan paling terpercaya yang bisa lulus tanpa hambatan. Bahkan kerabat seperti orang tua dan anak-anak benar-benar tidak dapat diterima. Di dunia ini, siapa yang tidak dapat memiliki rahasia, siapa yang tidak memiliki privasi sama sekali, dan yang dapat dengan sukarela mengungkapkan rahasia kecil mereka yang paling lemah dan pemalu kepada orang lain.
Belum lagi orang tua dan anak-anak, pada kenyataannya, bahkan di antara sebagian besar pasangan, perlu dibentengi. Hanya ketika Anda benar-benar intim dan benar-benar intim, Anda benar-benar dapat dipertahankan hanya ketika Anda menghadapi kekasih yang benar-benar bergantung dan percaya. Melangkah ke pertahanan kecemasan Sui Qianyu, Chu Xingyun melihat segala yang ada di depannya, tertegun. Pasti ada banyak hal menyedihkan di dunia ini. Namun, di dunia batin Sui Qianyu, hanya ada satu hal yang benar-benar membuatnya sedih. Sui Qianyu kesal dan sedih, tetapi mereka semua berada di rumah keluarga Sui pada saat itu, mereka menolak Chu Xingyun dan menyerahkan Chu Xingyun kepada Sui Liuxiang. 3 penjaga berturut-turut, semua kesenangan Sui Qianyu terkait dengan Chu Xingyun. Semua kemarahan Sui Qianyu hanya digunakan untuk membenci dirinya sendiri karena meninggalkan Chu Xingyun. Semua kesedihan Sui Qianyu juga karena dia bodoh, dan dia menyerahkan Chu Xingyun kepada Sui Liuxiang. Selama lebih dari 100 tahun, Sui Qianyu memikirkan Chu Xingyun, dan setiap gambar dalam gelembung memori dihiasi dengan wajah tersenyum Chu Xingyun. Tempat berbeda, lingkungan berbeda, menghadapi orang berbeda. Chu Xingyun selalu tersenyum begitu cerah, begitu tampan, kecuali bahwa, selain dari masa kecilnya, Chu Xingyun tidak pernah menunjukkan senyum yang begitu cerah kepada Sui Qianyu. Sepanjang jalan melalui air Qianyu tanpa terhalang satu demi satu, menjaga, melihat gelembung memori satu persatu, adegan itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas dalam diam. Selama ini, Chu Xingyun tahu dia telah melepaskannya. Selama ini, Chu Xingyun berpikir bahwa air Qianyu juga turun. Tapi tiba-tiba, hati Sui Qianyu selalu ada padanya, tidak pernah berubah. Alasan mengapa dia ditolak pada waktu itu, dan alasan mengapa dia ditinggalkan hanyalah masa muda dan ketidaktahuan, dan dia tidak tahu betapa berharganya perasaan. Orang-orang seperti ini, ketika Anda memilikinya, Anda tidak merasa dihargai, Anda hanya merasa bahwa semuanya diterima begitu saja. Hanya ketika hilang, akan terlambat untuk menyesal, membuka dan menutup hati dan usus, menyesal bukan yang asli. Hal yang sama berlaku untuk Sui Qianyu. Saya ingin datang dalam Sui Qianyu, Anda Chu Xingyun sangat kotor, sangat tak tertahankan, sangat miskin dan sedih, yang layak bagi Sui Qianyu saya, Nona Sui. Mentalitas ini dapat dikatakan sewenang-wenang, dari 100 perempuan, 1000 perempuan memilikinya. Kenapa bukan 100% tapi 10 kali? Adakah yang tidak bisa melakukannya? Hati setiap gadis bangga, dan penilaian mereka, sebagian besar waktu, berada di luar kenyataan. Karena itu, gadis normal, mentalitas ini lebih dari 10 kali meningkat. Sebaliknya, Sui Qianyu dianggap baik. Lagi pula, mengandalkan identitas orang terkaya di keluarga Sui, ditambah dengan bakat dan bakat Sui Qianyu. Apakah benar bahwa Chu Xingyun, yang akan menjadi pengemis pada saat itu, bisa menjadi layak? Keangkuhan dan keangkuhan Sui Qianyu adalah normal dan normal. Sebagai seorang gadis berusia 14 tahun, Anda tidak bisa berharap betapa dewasa dan masuk akalnya dia. Selain itu, dari awal hingga akhir, Sui Qianyu tidak pernah memiliki orang lain. Meskipun, di mata Sui Qianyu pada waktu itu, Chu Xingyun sama sekali tidak ada, dan individu lebih kuat darinya. Namun, ketika putra-putra yang berpikir mereka sangat baik muncul di depan Sui Qianyu tidak pernah tergoda. Selain mual, dia tidak punya perasaan atau ide lain. Saya tidak bisa memandang rendah Chu Xingyun, ini adalah ekspansi batin Sui Qianyu. Tetapi karena perluasan hati, akankah Sui Qianyu jatuh cinta dengan orang lain? Setelah melihat yang terbaik, sisanya tidak layak dilihat. Ambil ulasan malas bunga semak kedua, jalur budidaya setengah marginal setengah pria marginal. Puisi ini tidak hanya berlaku untuk aroma Chu Xingyun terhadap air. Bahkan, hal yang sama berlaku untuk Sui Qianyu melawan Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun miskin lagi, dalam hal lain, tidak ada cacat, dan bahkan bisa dikatakan sempurna. Di mata Sui Qianyu, bahkan jika Chu Xingyun mengabaikan Ye Qianhan dengan mengabaikan dan mengikuti Sui Liuxiang, dia bisa dimengerti dan diterima. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak memiliki perasaan untuk Ye Qianhan, bahkan orang asing satu sama lain. Yang sangat dicintai Chu Xingyun adalah Sui Liuxiang. Dia tidak bisa mengandung anak karena seorang wanita, jadi dia harus mencintainya dan menikahinya, yang sama sekali tidak logis. Seseorang dapat memutuskan siapa yang dia benci, tetapi dia tidak pernah bisa memutuskan siapa yang dia cintai. Cinta adalah cinta, dan tidak masalah apakah Anda menginginkannya atau tidak. Tidak ada cinta berarti tidak ada cinta, dan Anda tidak bisa jatuh cinta jika Anda ingin cinta. Sebagian besar gadis telah dirindukan oleh visi mereka sendiri, dan pangeran tampan terluka dalam pikiran mereka. Mereka harus muda, mereka harus tampan, mereka harus memiliki kekuatan besar, mereka memiliki status dan status yang sangat tinggi, mereka memiliki mobil mewah BMW, dan rumah mewah. Selain itu, mereka harus pintar, memiliki kepribadian yang baik, memiliki hubungan yang baik, dan memiliki 5 elemen. Yang paling penting adalah menjadi sangat kaya, memanjakannya, mencintainya, memanjakannya. Namun pada kenyataannya, setiap pemuda adalah kaisar kecil dan putri kecil di tangan orang tua mereka, siapa yang peduli seberapa besar dan siapa yang merusak siapa.
Mayoritas kriteria pemilihan pasangan anak perempuan adalah ilusi, dan pada kenyataannya tidak ada orang seperti itu. Mungkin dari penampilan, putra seorang pria kaya adalah pangeran yang memesona impian Anda. Apa yang dilihat semua orang mungkin hanya penampakan saja. Di latar belakang, yang disebut anak kaya, apa yang dia lakukan di latar belakang, 10.000 kali lebih kotor dan menjijikkan daripada 100 pria normal. Sui Qianyu adalah wanita muda yang memanjakan dan berubah-ubah. Dia merasa bahwa Chu Xingyun tidak layak untuk dirinya sendiri pada saat itu, jadi dia menolaknya. Satu-satunya kesalahannya adalah hatinya terlalu melambung, dan standar pemilihan pasangannya terlalu tinggi. Seberapa tinggi? Setinggi di dunia pada waktu itu sama sekali tidak ada. Bahkan jika Chu Xingyun ditempatkan pada waktu itu, masih mustahil untuk memenuhi persyaratan Sui Qianyu. Bagaimanapun, Chu Xingyun sekarang memiliki 2 anak, dan banyak wanita yang tidak sempurna. Untuk Nona Sui, kamu tidak sempurna lagi, bagaimana mungkin itu layak untukku? Sui Qianyu salah, tapi kesalahannya sebenarnya benar. Sui Qianyu menolak Chu Xingyun. Di permukaan, rasanya terlalu miskin untuk mencintai orang kaya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Jika Sui Qianyu salah, maka semua makhluk adalah sama, siapapun bisa mendapatkan siapapun. Menurut premis ini, apakah itu pria atau wanita, siapapun itu layak untuk Anda. Meskipun itu benar di dunia ideal. Tidak ada yang tinggi atau rendah, semua makhluk adalah sama. Tetapi cita-cita hanyalah cita-cita, dan mereka tidak pernah bisa menggantikan kenyataan. Kenyataan sebenarnya adalah bahwa Sui Qianyu hanyalah seorang gadis biasa. 100% gadis di dunia melakukan kesalahannya, tidak lebih dari. Orang-orang adalah hewan sosial, belum lagi pemilihan pasangan, bahkan jika mereka hanya teman, mereka harus dibedakan. Benar-benar berbicara kesombongan dan kesombongan, 100 perairan dan 1000 bulan, tidak dapat dibandingkan dengan Chu Xingyun. Dalam analisis terakhir, Sui Qianyu salah, tetapi semua gadis akan melakukan kesalahan, termasuk Sui Liuxiang. Sui Liuxiang memilih Chu Xingyun karena dia mencintainya sejak dia masih kecil. Jika keluarga Sui ingin menikahi Sui Liuxiang dengan seorang pengemis, dia pasti akan bersumpah untuk menolak. Bahkan jika pengemis akhirnya menjadi penguasa dunia, itu sebenarnya tidak membuktikan apa-apa. Cinta adalah cinta, dan tidak ada cinta adalah cinta. Dengan emosi, Chu Xingyun berjalan sepanjang hati Sui Qianyu. Kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, pikiran, kesedihan, ketakutan, dan kejutan. Semua kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kehilangan, kesedihan, ketakutan, dan kejutan dari Sui Qianyu terkait dengan Chu Xingyun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Chu Xingyun tahu bahwa kata-kata dan perbuatannya mendominasi emosi Sui Qianyu. Akhirnya, Chu Xingyun memasuki pertahanan terakhir jantung dan memasuki pertahanan kejutan jantung. Dengan hati yang mengejutkan besar, Sui Qianyu hanya memiliki satu obsesi. Itu untuk menemukan Chu Xingyun. Tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, dia akan menghancurkannya dengan putus asa. Dihadapkan dengan ini, Chu Xingyun menutup matanya kesakitan. Jelas, tragedi Long Shouxing berasal dari obsesi Sui Qianyu. Di bawah bimbingan obsesi inilah Sui Qianyu melancarkan serangan terkuat dari Fairy Fox 9 ekor, semua atribut meledak. Justru pukulan yang hampir sepenuhnya menghancurkan Dragon Head Star. Jangan berpikir bahwa Dragon Head Star hanyalah bintang yang hambar. Long Shouxing adalah kombinasi dari 4 kekuatan utama, ratusan tuan dari daftar kaisar. Belum lagi orang biasa, bahkan master di bank biasa tidak memiliki kemampuan untuk merusak mereka. Namun, di bawah amarah, pukulan penuh Sui Qianyu, tetapi sepenuhnya menembus bintang kepala naga, menembus ratusan master peringkat kaisar yang bekerja sama di bawah lapisan pertahanan. Meskipun seperti Chu Xingyun, Sui Qianyu bahkan bukan penguasa peringkat sekarang. Namun, begitu meledak dengan kekuatan penuh, itu pasti bisa meledak di luar kekuatan sebagian besar kaisar. Dengan napas panjang, meskipun Chu Xingyun ingin menelusuri lebih dalam di sungai panjang kenangan Sui Qianyu. Ini bukan voyeurisme, Anda tahu, seorang gadis, karena dia tidak memiliki pertahanan terhadap Anda, tidak ada yang namanya voyeurisme. Sui Qianyu tidak sabar, Chu Xingyun bisa masuk ke hatinya dan memahami semua emosinya. Namun, sebagai pria yang jujur, Chu Xingyun sudah memiliki istrinya, bahkan anak-anak, bagaimana ia bisa membiarkan dirinya masuk ke hati gadis-gadis lain. Dengan kata lain, bahkan jika Sui Qianyu memohon, Chu Xingyun tidak akan setuju. Bahkan jika Sui Qianyu memohon berlutut, Chu Xingyun tidak akan memasuki atriumnya setengah langkah. Tapi sekarang berbeda. Untuk menghemat air selama ribuan bulan, dia harus masuk. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun tidak tinggal. Setelah melewati pertahanan kejutan terakhir, dia akhirnya memasuki atrium Sui Qianyu. Sama seperti Chu Xingyun memasuki pertahanan jantung Sui Qianyu, ada raungan keras, Sui Qianyu tidak tahu berapa kali, serangan kekuatan penuh pecah, dan bintang kepala naga itu ditembus dalam sekejap. Melihat Sui Qianyu kosong, menyakitkan, dan putus asa dengan matanya terbuka, dia melompat ke arah pintu masuk ke lautan bintang. Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas, dan kemudian menyapanya untuk pertama kalinya.
Setelah melewati pintu masuk lautan bintang yang ilusi, semuanya akan mulai dari awal lagi, dalam satu lingkaran tanpa akhir. Tapi sekarang, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus berdiri dan mengganggu siklus ini. Sui Qianyu telah mengaburkan kesadarannya, melemahkan pikirannya, dan menderita kerusakan parah pada jiwanya. Jika Anda melanjutkan, jiwa Sui Qianyu akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipulihkan, bahkan gelang waktu tidak akan membantunya. Gelang waktu hanya untuk membuat waktu kembali, tetapi tidak memiliki fungsi mengganggu siklus pikiran iblis. Melihat Sui Qianyu, yang telah menjadi sangat ilusi dan sangat lemah, Shen Xingyun tidak bisa terlalu peduli. Bagaimanapun, ini adalah gadis yang pernah ia cintai. Selama masa kecil Chu Xingyun dan masa mudanya, Sui Qianyu adalah mimpi termanis dan terindahnya. Meskipun dia tidak mencintainya lagi, jauh di lubuk hatinya, seperti cinta pertamanya, Sui Qianyu akhirnya memiliki berat yang tidak dimiliki orang lain. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di depan Sui Qianyu dalam sekejap, sepenuhnya melepaskan tekanan jiwa, menekan semangat Sui Qianyu di tempat. Tapi, di hadapan Chu Xingyun, yang sedang terburu-buru, Sui Qianyu memiliki mata yang bingung. Jelas, kesadaran Sui Qianyu sudah dalam kondisi binasa. Pada saat ini, Sui Qianyu terbenam di dunia batin, dan sepenuhnya menutup semua persepsi eksternal dan kemampuan deteksi. Tenggelam dalam dunia batin sakit, Sui Qianyu telah lumpuh oleh rasa sakit. Melihat di dalam lautan hati, Sui Qianyu sekali lagi memulai babak baru penyiksaan, dan dua alis Chu Xingyun hampir terkunci bersama. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana menyelamatkan Qianyu. Sui Qianyu melarikan diri lagi, mengendarai Fairy Fox 9 ekor, dan dengan satu pukulan, sekali lagi membunuh semua Junbang dan Huangbang Master dan menembus Dragon Head Star. Melihat bahwa Sui Qianyu sekali lagi mengendarai Fairy Fox 9 ekor, terbang tanpa sadar ke sisi ini, Chu Xingyun menggertakkan giginya dan akhirnya membuat keputusan. Meskipun dia tahu itu berbahaya, dia tidak punya pilihan lain. Lonceng merdu bergema di antara langit dan bumi. Di antara lonceng merdu, dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, waktu dan ruang dalam 1000 mil benar-benar diam. Bukan hanya dunia luar, tetapi semua yang ada di jantung lautan air dan bulan tiba-tiba menjadi hening. Sepanjang jalan, Chu Xingyun terbang ke rubah peri Jiwei tiba-tiba, muncul di dahi rubah peri Jiwei, di garis-garis merah muda. Dari pandangan sekilas, tubuh jiwa imajiner Sui Qianyu, berdiri di sana dengan lemah, sepertinya akan menghilang kapan saja. Melihat sekeliling, dunia batin berkepala naga yang hancur, langit asap dan puing-puing besar, api setinggi langit, lengan yang patah dan sisa anggota tubuh. Segala sesuatu berhenti di udara dan diam-diam menetap di sana. Chu Xingyun tahu bahwa Sui Qianyu tidak bisa mendengar lagi dan tidak bisa melihat apapun. Tenggelam dalam kepedihan batinnya, ia telah kehilangan semua persepsi tentang dunia luar. Meskipun sementara, Chu Xingyun menggunakan jam kuno hitam untuk memperbaiki waktu dan ruang di sekitarnya. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa dengan kondisi dan kekuatannya saat ini, keadaan ini tidak akan bertahan lama. Chu Xingyun mengulurkan tangannya dengan lembut, begitu lembut, dia menyapu air Qianyu di tangannya. Pada saat ini, Chu Xingyun hanya bisa berdoa agar panca indera Sui Qianyu belum sepenuhnya hilang. Mulai sekarang, penglihatan, pendengaran, rasa dan bau Sui Qianyu telah hilang. Bahkan jika Chu Xingyun berdiri di depannya, bahkan jika Chu Xingyun berteriak keras, Sui Qianyu tidak akan pernah tahu. Sekarang, satu-satunya keinginan Chu Xingyun adalah rasa sentuhannya masih ada di sana, dan dia masih bisa merasakan sentuhan dan pelukan Chu Xingyun. Di bawah pelukan Chu Xingyun, Sui Qianyu masih kosong, matanya menatap ke depan tanpa perubahan. Melihat tubuh jiwa Sui Qianyu di lengannya, itu dengan cepat menghilang. Chu Xingyun sangat ingin melihat tempat kunang-kunang, berwarna-warni, dan fragmen jiwa yang terus-menerus hilang dari Sui Qianyu. Pada saat ini, Chu Xingyun sudah dapat yakin bahwa jiwa Sui Qianyu telah melemah hingga ekstrim, dan dapat tersebar kapan saja. Merangkul Sui Qianyu dengan erat, Chu Xingyun tahu bahwa sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sui Qianyu adalah mencampurkan jiwa dengan jiwa. Namun, penting untuk mengetahui bahwa perpaduan jiwa dan jiwa adalah langkah lebih jauh daripada pencampuran tubuh dan pikiran. Hubungan terdekat antara pria dan wanita adalah di antara pria dan wanita sekuler, orang-orang berhati besar dapat menerima kekasih mereka dan tanpa sengaja kehilangan tubuh mereka. Selama satu sama lain masih saling mencintai, situasi seperti itu sebenarnya bisa dimengerti dan diterima. Tetapi jika kekasih Anda, bahkan dengan hatinya, telah pergi dengan orang lain, maka orang yang paling dermawan sama sekali tidak dapat diterima. Dan di bawah campuran roh dan jiwa, apalagi hati, bahkan roh dan roh dicampur bersama. Di bawah penyatuan roh dan roh, satu sama lain akan menganggap satu sama lain sebagai setengah lainnya. Ini lebih murni dan menyeluruh daripada memiliki tubuh dan pikiran bersama. Khusus untuk para beku, daging tidak begitu berharga, begitu sakral. Chu Xingyun, apa yang dia kendalikan sekarang, tidak lebih dari badan hukum batal, bukan dewa sama sekali. Hanya roh yang dipegang dalam Void Dharma yang benar-benar mewakili Chu Xingyun.
Situasi saat ini adalah bahwa dalam situasi di mana Sui Qianyu telah kehilangan panca inderanya, Chu Xingyun hanya memiliki dua pilihan. Seseorang memperhatikan air Qianyu secara bertahap melemah, dan kemudian di depannya, arwah itu terbang menjauh, dan kehidupan kekal tidak harus luar biasa. Yang kedua adalah menyatu dengan jiwa Qianyu air, membangkitkan Qianyu air di bagian terdalam hati, dan menyelamatkannya dari iblis. Pilihan pertama, tanya Chu Xingyun pada dirinya sendiri, tidak mungkin dilakukan. Meskipun dia tidak mencintai Sui Qianyu, setelah menelusuri semua kenangan Sui Qianyu, Chu Xingyun tahu bahwa Sui Qianyu selalu sangat mencintainya dan tidak pernah berubah. Meskipun dia pernah menolaknya, meskipun dia tidak ragu-ragu, dia ditinggalkan. Namun pada kenyataannya, dunia batin Sui Qianyu tidak pernah memiliki bayangan pria lain. Menolak Chu Xingyun hanya karena dia terlalu sombong dan terlalu tinggi, bukan karena dia jatuh cinta dengan orang lain. Sebagai cinta pertamanya, dan telah sangat mencintai air Qianyu sendiri, Chu Xingyun tidak bisa benar-benar melakukannya, hanya menatapnya begitu terbuka, di depan matanya, jiwa tersebar. Sui Qianyu salah, dia salah, lebih dari 100 tahun yang lalu, karena usianya yang masih muda dan keinginan yang sombong, proposal Chu Xingyun ditolak. Tetapi kesalahan ini, Sui Qianyu telah dikompensasi oleh berabad-abad kesakitan, berabad-abad kerinduan, berabad-abad kesedihan dan air mata. Mulai sekarang, Sui Qianyu telah menyebabkan bencana besar karena dia ingin melihatnya dan ingin kembali kepadanya, dan karena ini, dia tidak bisa melepaskannya. Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak mundur. Meskipun Chu Xingyun telah memiliki 3 istri. Istri pertama Chu Xingyun adalah Sui Liuxiang. Meskipun tidak ada suami istri yang nyata di antara satu sama lain, tetapi mereka memiliki nama suami dan istri. Istri kedua Chu Xingyun adalah Nangong Huayan. Tidak ada nama suami dan istri di antara satu sama lain, tetapi ada kebenaran tentang suami dan istri, dan bahkan anak-anak. Istri ketiga Chu Xingyun adalah Ye Qianhan. Di antara keduanya, ada nama suami istri, dan kebenaran suami istri, dan juga punya anak. Hari ini, Chu Xingyun dan istri pertamanya, Sui Liuxiang, mengalami nasib buruk. Di bawah kertas Sui Liuxiang, buku itu sepenuhnya berakhir. Adapun hubungan antara Chu Xingyun dan Nangong Huayan, meskipun fakta bahwa mereka sudah menikah, mereka juga melahirkan seorang anak cucu les-les. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada nama suami dan istri di antara satu sama lain, dan itu tidak akan membentuk kendala pada Chu Xingyun. Akhirnya, istri ketiga Ye Qianhan. Antara Chu Xingyun dan Qianhan di malam hari ia menyembah, menjadi pro, dan punya anak. Bahkan, Qianhan meninggal untuk menyelamatkannya. Meskipun Chu Xingyun tahu bahwa Ye Qianhan sekarang bereinkarnasi. Tetapi hal-hal dari kehidupan terakhir berlalu di masa lalu, dan Chu Xingyun tidak ingin mengganggunya lagi. Bagaimanapun, dalam kehidupan ini, Ye Qianhan sudah menjadi Ye Qianhan yang benar-benar baru. Setelah reinkarnasi Ye Qianhan, dia sudah memiliki kehidupan baru. Dalam hal itu, mengapa mengganggunya? Awalnya, Chu Xingyun telah membuat keputusan untuk mencari Ye Qianhan dan membiarkannya kembali ke sisinya untuk menebus kekurangan kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, ide ini, Chu Xingyun harus dihilangkan. Pada saat ini, Chu Xingyun tidak bisa menyaksikan Sui Qianyu mati. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus memadukan jiwa dan jiwa. Tidak ada cara lain. Namun, setelah perpaduan jiwa dan roh dilakukan, keintiman antara keduanya telah mencapai batas. Dengan cara ini, kecuali Chu Xingyun berbalik dan tidak mengenali orang, dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengabaikan Sui Qianyu? Yang perlu diketahui adalah, setelah perpaduan roh dan jiwa dilakukan, maka Water Qianyu akan menjadi wanita dalam kepemilikan yang benar, menyeluruh dan lengkap milik Chu Xingyun. Tidak diperlukan nama, juga tidak praktis. Sejak zaman kuno, jiwa yang intim, keintiman satu sama lain, bahkan di atas pasangan, benar-benar dua dalam satu. Chu Xingyun merenung sejenak, dan kemudian membuat keputusan. Chu Xingyun tahu bahwa mulai sekarang, saat Ye Qianhan meninggal, dia sekarang melajang. Oleh karena itu, bahkan jika Shen Qianyu telah melakukan perpaduan antara jiwa dan jiwa, dia masih dapat diberi penjelasan. Dalam pikiran, Chu Xingyun mengangkat dagu putih Sui Qianyu dengan lembut, sedikit menundukkan kepalanya, dan dengan lembut mencetak bibirnya di bibir seperti kelopak mawar milik Qianwei. Dengan kontak bibirnya, dalam sekejap, Chu Xingyun hanya merasakan raungan di benaknya. Dalam sekejap tubuh jiwa-jiwa Chu Xingyun dan Sui Qianyu secara instan berubah menjadi dua kelompok kabut warna-warni, saling terkait, menyatu, bergelombang. Pada saat yang sama, dua lampu 9 warna dan bayangan naik dari kabut berwarna-warni. Melihat itu, ada dua lampu warna-warni, satu adalah Sui Qianyu dan yang lainnya adalah Chu Xingyun. Pada saat ini, dua sosok yang dibentuk oleh cahaya 9 warna kental hanya seukuran ibu jari orang dewasa. Ya, menonton Chu Xingyun muncul di depannya, Sui Qianyu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Kemudian saat berikutnya, Sui Qianyu segera menemukan bahwa tubuhnya sendiri bahkan bukan sepotong kue. Dalam teriakan itu, tangan Sui Qianyu menggenggam dadanya, dengan malu-malu di tanah.
Melihat penampilan malu-malu Sui Qianyu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum lembut. Jangan melihat pengetahuan dan kemampuan Sui Qianyu yang biasa, melihat seberapa banyak informasi yang didapat. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa Sui Qianyu adalah seorang gadis berambut kuning. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Kenapa, apakah kamu lupa? Tapi tidak masalah, kamu melihat-lihat, kamu bisa mengingatnya segera." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu menatap kosong. Pada saat berikutnya, wajah cantik Sui Qianyu langsung memerah. Antara air mata dan air mata, Sui Qianyu tiba-tiba pingsan. Menggelengkan kepalanya dengan kuat, Sui Qianyu berkata, "Aku tidak menginginkan ini, mereka memaksaku, aku benar-benar tidak menginginkan ini." Menghadapi Sui Qianyu, yang sekali lagi runtuh, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menyeret Sui Qianyu dari kesalahan diri sendiri. Jika tidak, dia akan segera jatuh ke siklus setan hati lagi dan tidak bisa melepaskan diri. Di antara pemikiran, dunia luar melanjutkan operasinya lagi, dan raungan yang keras terdengar lagi. Jelas Chu Xingyun tahu bahwa energi di tubuh aslinya telah habis dan efek dari jam kuno telah menghilang. Melihat tubuh Sui Qianyu berangsur-angsur menyala, Chu Xingyun tahu bahwa Sui Qianyu telah mencapai saat terakhir. Meskipun tampaknya Sui Qianyu sangat solid sekarang, itu tidak terlalu lemah. Namun, harus diketahui bahwa ini adalah inti jiwa Sui Qianyu. Begitu retakan muncul di inti dalam, di bawah tekanan besar, Sui Qianyu akan tersebar dalam sekejap. Membuka mulutnya dengan keras, Chu Xingyun mabuk keras. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tanpa sadar menatap Chu Xingyun. Melihat Sui Qianyu dengan dingin, Chu Xingyun berkata dengan marah, "Tidak peduli apa yang Anda lakukan, ada harganya. Jika Anda ingin melihat saya lagi dan kembali kepada saya, ini semua yang harus Anda lakukan." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu menyesal? Atau, apakah kamu pikir aku tidak layak dan tidak layak untukmu?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata dengan cemas, "Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi, mereka semua tidak bersalah, aku tidak pernah berpikir untuk bertanya." Tanpa menunggu Sui Qianyu selesai berbicara, Chu Xingyun memotongnya dengan datar dan berkata dengan marah, "Sekarang Anda memiliki dua pilihan. Pertama, saya membalikkan waktu dan ruang dan membiarkan semuanya kembali ke masa lalu, tetapi saya tidak akan pernah melihat Anda lagi." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Pilihan lain adalah membiarkan semuanya terus terjadi, dan kamu menjadi istriku." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tiba-tiba, di atas inti jiwa Sui Qianyu, tiba-tiba memancarkan miliaran kecerdasan brilian. Melihat Chu Xingyun dengan mata cerah, Sui Qianyu bergidik dan berkata, "Kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Kamu, apakah kamu benar-benar? Maukah kamu menikah denganku?" Chu Xingyun memandangi awan bergelombang di bawah kakinya. Dia tahu waktu sudah habis. Jika dia tidak menyeret air Qianyu keluar secepat mungkin, itu sudah terlambat. Perpaduan jiwa dan roh tidak berlangsung tanpa batas waktu, tidak banyak waktu yang tersisa sekarang. Dengan mendengus dingin, Chu Xingyun berkata, "Jangan bicara omong kosong." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ratusan juta sinar cahaya yang tajam terpancar langsung dari inti jiwa air. Kedua mata memancarkan cahaya terang, dan Sui Qianyu berkata dengan sangat tegas, "Untukmu, aku tidak keberatan menghancurkan seluruh Xinghai." Mendengar kata-kata Sui Qianyu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa lega, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu tidak lagi menyesal, tidak lagi menghancurkan dirimu sendiri?" Mengangguk dengan kuat, Sui Qianyu berkata, "Meskipun aku tidak punya niat untuk membunuh mereka, mereka menghentikanku untuk mencarimu dan menghalangi perjalananku ke arahmu, mereka sial." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Yang disebut ketidakadilan memiliki kepala, hutang memiliki pemilik, dan pembunuh sebenarnya adalah para master di Dragon Head Star, yang tidak ada hubungannya denganmu." Sambil menghela nafas, Chu Xingyun melanjutkan, "Atau Tuhan ingin mereka mati karena Tuhan menggunakan tanganmu untuk membunuh orang-orang sialan itu. Semuanya, tidak lain adalah takdir." Dengan air mata sukacita mengalir, Sui Qianyu berkata, "Kamu adalah hidupku, satu-satunya impian, bagimu meskipun aku mati 9 kali, aku masih tidak menyesal." Mengangguk sambil tersenyum, tubuh Chu Xingyun perlahan-lahan tenggelam dan jatuh ke asap berwarna-warni di bawah kakinya. Momen selanjutnya, gelombang asap berwarna-warni secara bertahap dibedakan dan terkondensasi menjadi jiwa Chu Xingyun dan jiwa Qianyu. Melihat sekeliling, seluruh dunia iblis bergetar hebat dan runtuh. Mengangguk dengan puas, dia memandangi air berlawanan Qianyu. Untuk menghindari rasa malunya, Chu Xingyun menarik diri dari atrium air Qianyu untuk pertama kalinya, dan meninggalkan dunia laut hatinya. Waktu perlahan berlalu, dan kehancuran dunia iblis yang ganas untuk sementara waktu. Sui Qianyu akhirnya membuka matanya perlahan. Melihat keruntuhan dahsyat dari dunia sekitarnya, mata Sui Qianyu sangat kuat. Siapapun yang terjebak dalam api memiliki beberapa gejala sisa. Energi residual dari setan pikiran ditakdirkan untuk mengubah mental orang, dan itu akan berubah ke arah yang buruk. Jantung Sui Qianyu telah mengalami perubahan dramatis di bawah erosi energi pikiran.
Melihat acuh tak acuh pada dunia yang runtuh di sekitarku, pada saat ini, semua yang ada di sekitarku sulit untuk menyentuh suasana hati Sui Qianyu. Dalam tawarannya, Sui Qianyu dengan bangga mengangkat kepalanya dan mengangkat dadanya, dan berkata dengan liar, untukmu, bagaimana jika kau menghancurkan seluruh dunia? Dalam tawa gila, rambut panjang Sui Qianyu berkibar di angin. Dalam tawa, sosok Sui Qianyu perlahan menghilang di lautan hati. Momen selanjutnya, di dunia Taoyuan, Qian Qianyu yang berbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya perlahan. Das melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok Chu Xingyun. Dengan desa kehilangan, Sui Qianyu tahu bahwa semuanya barusan mungkin ilusi. Bagaimana bisa Chu Xingyun muncul di hatinya, di atriumnya? Selain itu, kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun selalu lembut, bagaimana bisa jadi sombong, begitu sulit. Yang paling penting adalah bahwa dari pandangan Chu Xingyun, Sui Qianyu dapat melihat bahwa ia telah benar-benar meletakkannya. Jelas Chu Xingyun tidak lagi mencintainya, dan dia telah lama kehilangan bayangan di hatinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Chu Xingyun menikahinya? Meskipun Sui Qianyu mengakui bahwa itu adalah kalimat Chu Xingyun yang benar-benar menyelamatkannya dari terjebak dalam api menjadi istriku. Di dunia ini, jika ada satu hal yang bisa membuatnya putus asa, itu adalah untuk mendapatkan cinta Chu Xingyun dan menjadi istrinya. Berdiri lemah, Sui Qianyu menyeret tubuhnya yang lelah ke kamar mandi sepanjang jalan. Mencuci tubuhnya dengan kosong, Sui Qianyu tersenyum pahit. Jika semuanya barusan benar, betapa menyenangkan. Meskipun Sui Qianyu tahu bahwa bahkan jika dia menikah dengan Chu Xingyun, dia tidak akan mencintai dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, apalagi yang bisa meminta Sui Qianyu? Jangan meminta hari yang panjang, cukup minta sekali. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan hatinya, orang-orang yang bisa mendapatkannya, Sui Qianyu sudah puas. Di tengah mencuci, saat berikutnya, wajah hangat dan tampan Chu Xingyun muncul dari jantung Sui Qianyu. Dengan senyum lembut, wajah tampan Chu Xingyun berkata dengan lembut, Qianyu, aku membuat makanan. Kamu bisa membersihkan dan keluar untuk makan. Tiba-tiba menghentikan gerakan tangannya, Sui Qianyu membekuk kaku di sana. Situasi apa ini? Wajah tampan Chu Xingyun tiba-tiba melompat keluar dari lautan pengetahuan, dan dia bisa berbicara. Sui Qianyu tahu bahwa ini jelas bukan ilusinya, tetapi keberadaan nyata, bahkan lebih nyata daripada melihat dengan matanya. Dengan takjub, Chu Xingyun menunjukkan senyum yang tampan dan berkata dengan lembut, jangan kaget, Anda baru saja pulih dari api, dan Anda perlu mengambil beberapa suplemen, membuat tubuh Anda, ayolah. Saya di luar Taoyuan di dalam. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, aku bahkan tidak yakin, tapi Sui Qianyu masih sangat peduli. Berdiri dan cepat-cepat bersihkan noda air di tubuh. Air Qianyu secara acak mengambil rok panjang dan menaruhnya di tubuh, dengan cepat bergegas keluar Taoyuan. Begitu pintu didorong terbuka, aroma bunga persik menyambut kami. Melihat sekeliling, di hutan bunga persik merah muda, di samping meja batu dan bangku batu yang diukir oleh batu giok putih, Chu Xingyun berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, dan cahaya lembut di matanya membuat air segera meleleh. Tanpa sadar mengambil langkah, Sui Qianyu berjalan menuju Chu Xingyun selangkah demi selangkah. Meskipun dia memiliki 1000 kata di dalam hatinya, ketika dia benar-benar menghadapi Chu Xingyun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Lebih tepatnya, dia tidak tahu harus mulai dari mana, atau apakah dia harus mengatakan, atau haruskah dia bertanya. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tampaknya merasakan keraguan dan pikirannya. Dengan senyum lembut, Chu Xingyun berkata, jangan ragu, semuanya baru saja terjadi, itu bukan ilusi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu tiba-tiba terkejut, bahagia, dan malu. Yang mengejutkannya, Chu Xingyun bahkan bisa merasakan pikiran dan keraguan batinnya. Sukacita adalah bahwa jika semuanya benar, apakah benar-benar perlu untuk menikahinya sebagai seorang istri? Dengan malu-malu, begitu dia benar-benar menjadi istrinya, maka, lalu. Melihat air Qianyu yang memalukan, Chu Xingyun melangkah dan dengan lembut mendukung air Qianyu yang lemah, dan duduk di bangku batu di sebelahnya. Dengan bantuan Chu Xingyun, Sui Qianyu bermimpi dan duduk di bangku batu. Di bawah mata cerah Sui Qianyu, Chu Xingyun membuat trik dan mengeluarkan hidangan yang penuh aroma. Apa yang membuat Sui Qianyu paling hangat dan senang bahwa Chu Xingyun mengambil sumpit dan memberi makan makanan manis dan lezat ke mulutnya. Untuk sementara, Sui Qianyu hanya merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia miliki sebelumnya, seperti sungai yang deras menenggelamkannya sepenuhnya. Jika semua ini adalah mimpi, Sui Qianyu tidak mau bangun. Semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh iblis, jadi Sui Qianyu bersedia mati dalam ilusi ini. Beberapa piring kecil, beratnya tidak banyak tetapi mereka semua roh dengan aura hingga batasnya. Nafsu makan Sui Qianyu tidak besar, dan dia tidak bisa makan banyak. Namun, sebagai beku top, Sui Qianyu dapat bersumpah bahwa, di hadapan Chu Xingyun yang lembut seperti itu, bahkan gunung besar, dia bersedia memakannya sedikit demi sedikit. Adegan seperti itu benar-benar terjadi di masa kecil Chu Xingyun dan Sui Qianyu, dan itu tidak sekali atau dua kali. Namun, pada saat itu,
Sui Qianyu merasa semuanya normal, tidak ada yang luar biasa, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk merasakan kebahagiaan. Bahkan, dalam pandangan Sui Qianyu, Nona Ben, bersedia membiarkan Anda memberi makan, yang layak bagi Anda, memberi Anda imbalan. Namun, dengan rumah air, Sui Qianyu meninggalkan Chu Xingyun sebagai kebiasaan, semuanya menghilang. Awalnya, Sui Qianyu berpikir bahwa dia tidak bisa menghidupkan kembali adegan hangat dan hangat dalam hidupnya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa adegan yang membuatnya paling bahagia dan paling terlewatkan dalam ingatannya begitu aneh disadari. Dengan lembut beri makan gigitan terakhir dari makanan ke mulut Sui Qianyu, Chu Xingyun menyeret syal sutra dan dengan hati-hati menghapus noda di sudut mulut Sui Qianyu. Melihat lembut pada Sui Qianyu, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana, jika kamu kenyang, apakah kamu ingin datang lagi?" Tenggelam dalam ingatan masa kecilnya, Sui Qianyu berkata dengan apik, "Tidak, aku kenyang." Tiba-tiba, Sui Qianyu berkata, "Melihat melayani Anda yang penuh perhatian, Nona Ben, beri Anda hadiah dengan ciuman manis. Anda hanya bisa mencium bibir Anda." Mendengar kata-kata yang tidak dapat dimengerti Sui Qianyu, Chu Xingyun sedikit terkejut. Tapi segera, dia ingat pembelaan hati gembira Qian Qianwei, kenangan hangat dan manis itu. Melihat Chu Xingyun tertegun, Sui Qianyu tiba-tiba terbangun dari ingatannya. Tiba-tiba meremas tinjunya, Sui Qianyu tiba-tiba malu dan cemas. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Dan, berapa usianya, bagaimana dia bisa begitu naif? Yang paling penting adalah, bagaimana mungkin Chu Xingyun menciumnya, yang benar-benar memalukan. Sekarang, Sui Qianyu sudah mengerti sedikit. Jelas alasan mengapa Chu Xingyun berjanji untuk menikahinya sebenarnya untuk menyelamatkannya dari terbakar. Meskipun, dalam pikiran Chu Xingyun, tidak mungkin untuk mengingat hal itu tahun itu. Namun meski begitu, perasaan Chu Xingyun untuknya tidak bisa begitu dalam. Jika kita mengatakan bahwa cinta Sui Qianyu untuk Chu Xingyun adalah 100%. Lalu, cinta Chu Xingyun untuk Qian Qianyue, aku takut tidak ada banyak. Bahkan tidak cinta sama sekali, seperti itu. Dalam hal ini, dia benar-benar membiarkan Chu Xingyun menciumnya, yang terlalu memalukan, tidak heran Chu Xingyun akan terpana. Dalam Sui Qianyu, dia pemalu dan cemas. Chu Xingyun tersenyum lembut. Chu Xingyun bukan orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia sudah bergabung dengan semangat Sui Qianyu, dia harus bertanggung jawab. Dan pada kenyataannya, mulai sekarang, Chu Xingyun tidak bisa menerimanya, Sui Qianyu jatuh cinta dengan pria lain. Perpaduan jiwa dan roh adalah perpaduan yang paling dalam. Dari saat ini, Chu Xingyun dan Sui Qianyu telah memiliki satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Mereka hanya dapat milik satu sama lain. Dengan lembut mendekati telinga air Qianyu, berbisik, "Kita semua sudah dewasa, tidak lagi anak-anak, jadi kali ini, aku ingin mencium bibirmu." Mendengar kata-kata sembrono Chu Xingyun, Sui Qianyu meremas tinjunya tiba-tiba, dan wajah yang cantik bahkan memerah. Apakah dia ingin menciumku? Meskipun merindukan berkali-kali, nyatanya, Sui Qianyu belum pernah mencoba rasa berciuman. Meskipun dalam mimpi itu, Sui Qianyu telah berkali-kali, dipegang oleh Chu Xingyun, menunjukkan belas kasihan pada cinta, bahkan mencium. Tapi Sui Qianyu, yang tidak pernah memiliki pengalaman berciuman, bangun dengan kosong setiap kali dia memimpikannya saat-saat kritis. Fantasi Sui Qianyu, kerinduan, dan lama ditunggu-tunggu, ciuman Chu Xingyun apakah akhirnya dimulai. Dalam suara gemuruh, bibir Chu Xingyun dicetak dengan lembut di bibir Sui Qianyu. Dalam ciuman lembut, seperti bulu, mata Chu Xingyun penuh belas kasihan. Sui Qianyu memang sombong, tapi itu adalah Sui Qianyu. Yang paling menyentuh Chu Xingyun adalah bahwa sejak kecil hingga besar, Sui Qianyu hanya memiliki Chu Xingyun di benaknya. Bahkan Luo Yun, yang kemudian Sui Qianyu jatuh cinta, sebenarnya adalah Chu Xingyun. Oleh karena itu, apa yang disukai Sui Qianyu bukanlah penampilan, tetapi bagian dalam Chu Xingyun, jiwa Chu Xingyun. Untuk ciuman seperti itu, Chu Xingyun tidak punya perasaan selain kasihan. Tetapi untuk Sui Qianyu, bibir Chu Xingyun mencium bibirnya yang lembut sejenak, Sui Qianyu menangis. Air mata sukacita membasahi wajah. Untuk Sui Qianyu, Chu Xingyun adalah satu-satunya pengejaran dalam hidupnya. Jika dia bisa bersama Chu Xingyun, dia rela meninggalkan segalanya. Dan jika Anda tidak bisa bersama Chu Xingyun, bahkan jika itu kaya, itu tidak masuk akal. Karena itu, ciuman ini jelas bukan ciuman sederhana untuk Sui Qianyu, tapi janji. Itu adalah janji Chu Xingyun untuk menerimanya dan menikahinya sebagai istrinya. Dengan karakter Chu Xingyun, jika dia tidak ingin menikahinya, dia tidak akan pernah menciumnya. Untuk Chu Xingyun, apalagi ciuman, bahkan berpegangan tangan adalah komitmen seumur hidup. Sebagai seorang anak, Chu Xingyun pernah memegang tangan Sui Qianyu, dan pernah mencapai kesepakatan dengan Sui Qianyu seumur hidup. Meskipun itu hanya bermain di rumah, tetapi Sui Qianyu tahu bahwa Chu Xingyun serius. Ketika keluarga Chu dan keluarga Sui mencapai pernikahan, keluarga Chu berada dalam ayunan penuh. Pada saat itu, keluarga Sui hanya mengandalkan spanduk keluarga Chu dan mengandalkan keluarga Chu untuk menikmati makanan mereka.
Orang yang ingin menikahi Cus seperti ikan mas krucian. Pada saat itu, orang terkaya di kota Chu, penguasa keluarga Chu, dan satu-satunya anak dari keluarga Chu, istri Chu Xingyun, yang bisa melakukannya jika dia mau. Keluarga Chu dan keluarga Sui dapat mencapai pernikahan karena Chu Xingyun. Ayah Chu Xingyun adalah yang paling baik dalam berurusan dengan orang lain. Dia tidak akan memutuskan masa depan anak-anaknya karena kesukaannya sendiri. Meskipun Chu Xingyun masih muda pada saat itu, acara seumur hidupnya diputuskan oleh Chu Xingyun sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika mereka ingin menikah, keluarga Chu juga harus menemukan pernikahan keluarga yang mirip dengan keluarga Chu. Keluarga Sui jauh lebih rendah daripada keluarga Chu pada saat itu. Oleh karena itu, alasan mengapa kontrak pernikahan ini dapat dicapai sebenarnya karena Chu Xingyun sangat menyukai Sui Qianyu. Meskipun dari perspektif saat ini, itu bukan cinta, apalagi cinta sejati. Tetapi tidak ada keraguan bahwa riasan bedak Yuzuo, seperti wanita tua seperti boneka porselen, Sui Qianyu, benar-benar terlalu halus, terlalu cantik, terlalu imut, tidak ada yang akan menyukainya. Terutama Chu Xingyun, sebagai penguasa keluarga Chu, di depan Sui Qianyu, dia berhati-hati, seperti pelayan kecil. Selama ini, Sui Qianyu telah terbiasa dengan memanjakan Chu Xingyun, membiasakannya untuk selalu bersamanya kapan saja. Dalam pikiran Sui Qianyu, Chu Xingyun harus ada di sana setiap saat dan selalu. Sampai keluarga Chu jatuh, kekuatan keluarga Chu direbut oleh para tetua keluarga, dan setelah kekecewaan total Chu Xingyun, semuanya berubah secara dramatis. Secara bertahap, Chu Xingyun tidak bisa lagi muncul di lingkaran kehidupan Sui Qianyu. Setelah semua, sebagai orang kaya utama Chu, tempat di mana Sui Qianyu muncul setiap hari perlu mengkonsumsi banyak uang. Chu Xingyun, yang jatuh dalam keluarganya, bahkan tidak bisa makan makanan yang cukup. Di mana dia bisa pergi ke tempat-tempat high-end. Ketika Chu Xingyun kembali ke Sui Jiuxiang dari rumah air, Chu Hu bahkan mencuri seekor ayam dalam keputusasaan, dan kemudian membuat pesta pernikahan yang sedikit lebih enak. Qian Qianyu penuh dengan tempat-tempat mewah. Chu Xingyun bercampur dengan kota. Lintasan kehidupan mereka pasti memasuki persimpangan. Chu Xingyun tidak berubah pikiran. Dia masih sangat mencintai Sui Qianyu dan masih ingat kontrak pernikahannya. Pada hari-hari yang paling sulit, Chu Xingyun hanya menantikan usianya yang 15 tahun dan menikah kembali dengan Qianyu. Dalam pikiran Chu Xingyun pada waktu itu, selama dia ditemani oleh air selama ribuan bulan, bahkan jika hidup miskin dan surut, itu harus seperti madu, sehingga dia bisa hidup dalam kebahagiaan setiap hari. Tetapi ketika Chu Xingyun mengalami kelaparan, ia berharap untuk mencapai usia 15 tahun dan menikah kembali ke Qiansui. Lintasan kehidupan Sui Qianyu juga telah mengalami perubahan luar biasa. Orang-orang yang masuk dan keluar dari tempat-tempat kelas atas mulai berbicara tentang penurunan keluarga Chu dan penurunan Chu Xingyun. Pada awalnya, tidak ada apa-apa. Sui Qianyu tidak mengguncang atau mengubah apapun. Bahkan ketika seseorang mengatakan keluarga Chu dan kata-kata buruk Chu Xingyun, Sui Qianyu akan berusaha untuk membela keluarga Chu dan membela Chu Xingyun. Tetapi dengan berlalunya waktu, dengan penurunan terus-menerus dari keluarga Chu, dengan penurunan terus-menerus dari Chu Xingyun, ada semakin banyak berita negatif tentang Chu Xingyun dan keluarga Chu. Intinya, Chu Xingyun bukan orang yang sangat ambisius. Jika tidak ada tekanan eksternal, Chu Xingyun pasti akan menemani yang dicintainya, menemukan tempat yang indah, dan menjalani hari itu hanya bebek Mandarin yang tidak membuat iri peri. Selama ini, apa yang dilakukan Chu Xingyun sebenarnya dipaksa keluar. Oleh karena itu, dengan menghilangnya keluarga Chu, Chu Xingyun tidak berdiri untuk melindungi keluarga Chu. Secara bertahap, semua properti keluarga Chu diserbu dan ditempati oleh para penatua dari semua kelompok etnis. Dengan keluarga Chu dan kejatuhan Chu Xingyun, semakin banyak suara negatif muncul di telinga Sui Qianyu. Seorang anak sekitar 10 tahun, berapa banyak pemikiran dan ide yang dapat dimiliki oleh Sui Qianyu? Apakah itu layak atau tidak? Bagaimana seorang anak dapat benar-benar mengerti? Adalah orang-orang dari keluarga air yang benar-benar menentang masalah keluarga ini, itu adalah Sui Chongxian, bukan Sui Qianyu. Di bawah pengaruh anggota keluarga, kerabat, dan teman-teman, Chu Xingyun tidak bisa menyamai kesannya, dan itu sangat mengakar. Selain itu, kemanapun dia pergi, seseorang selalu menghubungkan Chu Xingyun dengannya. Apa yang bisa dibawa Chu Xingyun padanya hanyalah rasa malu dan malu. Yang paling penting adalah bahwa, setelah tanah air Chu Xingyun jatuh, dia jarang bertemu Sui Qianyu. Chu Xingyun tidak mampu pergi ke tempat yang sering dikunjungi Sui Qianyu. Sedangkan Chu Xingyun muncul, Sui Qianyu menolak untuk pergi. Karena itu, bahkan pada masa itu, ada kuda hijau dan kuda bambu, dan aliansi gunung telah bersumpah, tetapi dengan berlalunya waktu, tahun-tahun akan berubah, semuanya akan berubah. Bahkan emosi yang paling dalam tidak tahan kehancuran rumor. Hari itu, di bawah pengaruh anggota keluarga, di dalam rumah Sui Jia. Ditambah dengan Sui Qianyu, dia benar-benar muak dengan rasa malu yang dibawa Chu Xingyun padanya. Oleh karena itu, di bawah lekas marah, Sui Qianyu sangat pahit dan kasar, dan menolak Chu Xingyun. Kemarahan semacam ini sebenarnya sifat manusia.
Kemarahan Sui Qianyu lebih meratapi kemalangannya dan kemarahan karena kemarahan yang tak terbantahkan. Sebagai pasangan muda yang tumbuh bersama dan menghabiskan 2 bulan sebelumnya, siapa yang ingin pergi ke titik ini? Jika dikatakan bahwa keduanya tidak pernah saling menyukai dan tidak pernah menerima satu sama lain, itu saja. Namun, ini bukan masalahnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.